Sekarang kamu bisa memunculkan pop-up Windows dengan mengklik tombol Home dan kamu bisa melakukan multitasking sambil menonton video analisa pagi tanpa berlangganan YouTube Premium. Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back again di Andy Greystone Channel dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Teman-teman, hari ini kita berada di tanggal 18 Januari 2025 ya. Jadi hari ini hari Sabtu, weekend, biasanya market akan cenderung slowing down, volume perdagangan akan cenderung turun, dan tentu saja Bitcoin saat ini sedang dalam track mengalami kenaikan dan akan sangat penting di 2 hari ini sebelum nanti kita akan menemukan closing time frame weekly yang menurut saya sangat-sangat krusial menjelang pelantikan dari Donald Trump yang akan menentukan apakah pergerakan Bitcoin akan lanjut rally atau justru tidak. Teman-teman, di perdagangan kemarin ada beberapa sentimen data yang cukup penting yang kita temukan ya. Ada data terkait dengan retail sales dari Inggris jam 2 siang kemarin, di mana trennya mengalami penurunan, artinya perekonomian dari Inggris saat ini sedang ya dalam perform yang belum growth teman-teman, belum terlalu bagus ya untuk ekspansinya. Dan juga kita kemarin dapat data terkait dengan inflasi CPI and core CPI index, di mana kalau kita lihat dari data CPI di perdagangan kemarin dari Uni Eropa itu naik dari 2,2 menjadi 2,4 dan juga core-nya bertahan di 2,7% gitu. Jadi inflasi ya gampangnya inflasi Eropa naik sama seperti rilis data di Amerika Serikat kemarin. Terus di Amerika Serikat kemarin ada rilis data housing atau data perumahan di mana daya beli terkait dengan perumahan mengalami penurunan. Itu teman-teman. Kemudian dilihat dari data kemarin juga kayaknya kita dapat ya itu aja sih sebenarnya. Fed balance sheet juga ya. Fed balance sheet Amerika Serikat itu mengalami penurunan. Berarti uang beredar makin lama makin turun sebenarnya. Jadi ya, kondisi dari pasar overall market masih dalam perjuangan teman-teman untuk kembali memberikan indikasi yang bagus untuk market. Tapi sayang sekali di perdagangan dini hari tadi ya, di mana indeks dolar kembali mengalami kenaikan 0,36% dan juga didukung oleh Bitcoin dominance yang sempat mengalami penurunan, sekarang udah retrace balik naik lagi. Gitu. Jadi partinya untuk beberapa altcoin yang kemarin benar-benar bagus trennya kayak Litecoin, lalu ada Manta juga udah mulai rally ya, FedAI mulai naik meskipun nggak signifikan banget. Kemudian Matic, Koti, koin-koin yang kita spill kemarin belum rally, kemarin justru mendapatkan inflow ya yang lumayan memberikan impact kenaikan jangka pendek gitu. Tapi tren yang sebenarnya itu kita masih belum clear. Kita masih membutuhkan indikasi yang lebih kuat di time frame weekly-nya dan baru akan kita dapetin nanti di hari Senin minggu depan, teman-teman. Jadi bisa dipantau dulu kondisi dari market sementara ini. Overall sih happy ya lihat market altcoin rata-rata udah pada positif. Koin-koin yang kemarin drop lumayan signifikan, bahkan koin-koin kayak FTT yang notabene udah nggak ada projectnya itu juga mengalami kenaikan di perdagangan kemarin. Jadi sebagai hiburan lah untuk kita semua melihat kenaikan yang terjadi meskipun secara jangka pendek dan itu pun juga masih belum clear. Itu dari indikator altcoin sinyal saat ini masih dalam posisi yang sangat di bawah ya, yang berarti kita berpeluang untuk masih dalam posisi akumulasi yang cukup menarik. Dilihat dari Fear and Greed Index sudah mengalami kenaikan sejak hari kemarin dan juga 2 hari lalu yang mengindikasikan memang market masih sangat-sangat positif. Market masih sangat greedy, masih latah lihat harga murah, mereka banyak yang masuk. Jadi ya impact-nya adalah ada FOMO kecil yang terjadi pada market sehingga menyebabkan kenaikan jangka pendek. Nah, teman-teman sebelum kita lanjut, aku mau informasikan dulu ada campaign terbaru datangnya dari Gate.io ya, trading koin Fiesta kelima. Teman-teman bisa dapetin beberapa reward dengan hadiah sampai 15.000 US dollar ya, kalau teman-teman melakukan trading di beberapa token terpilih kayak AI, 16Z, AI XBT, AA
Ava AI, kemudian ARC, Boost, lalu ada Benz, ChatGPT, Dogecoin, Farcoin, Habar, Chainlink, kemudian Litecoin, Sol, Virtual, XRP. Hanya koin-koin tersebut. Kalau teman-teman trading di market spot ataupun future, at least volume trading kalian sampai 500 US dollar berpeluang mendapatkan price pool sampai 10.000 US dollar. Tergantung partisipan yang ikut. Kemudian untuk pengguna baru akan dapat reward sampai 5.000 US dollar kalau teman-teman baru join dan melakukan trading. Setidaknya 50 dolar atau 200 dolar ya untuk market futuresnya. Jadi 50 dolar untuk market spot, 200 untuk market futures akan berpeluang mendapatkan hadiah sampai 5.000 US dollar. Campaign ini terbatas cuma sampai tanggal 22 Januari ini. Buat yang pengen ikutan silakan klik daftar. Nanti linknya aku sertakan di kolom deskripsi. Oke, next kita akan lihat beberapa inflow yang terjadi pada US Bitcoin Spot ETF menjelang penutupan market ya. Kalau kita melihat dari posisi saat ini ada inflow yang lumayan banyak masuk di BlackRock. Wow, ini keren banget sih. Ada 527 juta US dollar, setengah triliun US dollar masuk dari BlackRock. Apakah ini sinyal bahwa buyer udah mulai masuk lagi? Kenapa justru ketika pergerakan Bitcoin ada di level topnya, teman-teman, ada inflow yang lumayan signifikan dari ETF. Berarti yang kemarin exit tuh beberapa hari lalu exit udah mulai masuk lagi. Jadi ini sentimen yang sangat bagus untuk market ya. Kemudian dari Ethereum Spot ETF juga kurang lebih masih dalam posisi yang positif, di mana BlackRock Ethereum ya itu mengalami kenaikan sampai 110 juta US dollar. Ada inflow yang cukup masif dari produk Bitcoin ETF. Jadi ini good point. Nah, kemudian berita yang lain adalah adanya proposal dari beberapa negara bagian di Amerika Serikat yang sudah mengajukan rencana mereka untuk menjadikan Bitcoin sebagai strategic reserve, sebagai cadangan devisa. Jadi ini merupakan sebuah upaya yang memang dilakukan oleh Amerika Serikat sendiri untuk menggunakan atau memanfaatkan Bitcoin yang memang dalam beberapa waktu terakhir ya, 1 dekade lebih ya, itu menjadi salah satu aset yang paling bagus growth-nya. Dan dan beberapa negara bagian Amerika Serikat tersebut seperti Oklahoma, terus ada Wyoming, New Hampshire, lalu ada Texas, kemudian Pennsylvania, lalu ada North Dakota, ada Ohio juga, termasuk ada California dan juga Los Angeles tentunya di dalamnya ya. Yang mana negara-negara bagian tersebut sudah mengajukan proposal ingin menjadikan Bitcoin sebagai strategic reserve gitu. Jadi masing-masing senator itu benar-benar sudah sudah mengajukan proposal, dan rencana tersebut tentunya adalah menjadi rencana besar dari Donald Trump sendiri yang pengen menjadikan Bitcoin sebagai strategic reserve di Amerika Serikat. Dan kalau kita melihat dari petanya, mana dia? Ini ya. Nah, ini adalah petanya, teman-teman, di mana wilayah-wilayah yang berwarna hijau itu merupakan wilayah yang sudah mengajukan proposal terkait dengan Bitcoin Reserve. Jadi kalau kalian perhatikan ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. 10 negara bagian Amerika Serikat itu sudah mengajukan Bitcoin sebagai cadangan reserve mereka. Which is ini sebenarnya indikasi yang positif. Terus beberapa negara bagian lagi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, sekitar 6 gitu. Saat ini masih dalam posisi bimbang apakah mereka akan mengajukan atau belum. Sementara yang warna merah ini berarti negara-negara yang belum menjadikan atau belum mengajukan Bitcoin sebagai strategic reserve. Jadi masih banyak juga sebenarnya yang belum. Tapi kalau kita lihat dari opportunity-nya ini cukup besar, teman-teman. Jadi bisa dibilang saat ini Amerika Serikat akan segera
Apalagi nanti setelah Donald Trump naik, ya kan, senator-senator mereka akan bekerja tentu saja untuk mencapai tujuan tersebut. Kalau itu terjadi, maka siap-siap dolar akan semakin kuat, dolar akan bisa dibilang naik lah secara value ya teman-teman. Sehingga kalau itu terjadi, ya bisa jadi siap-siap nih mata uang negara lain yang nggak menjadikan Bitcoin sebagai reserve akan mengalami degradasi. Coinbase siap menjadi Bitcoin Reserve ya, menjadi apa namanya platform yang mendukung untuk berita tersebut atau untuk rencana tersebut. Coinbase kan dia punya exchange, ada Coinbase Prime untuk mereka yang memang apa namanya institusi besar ataupun negara-negara biasanya lebih condong pakai Coinbase Prime itu ya atau premium. Terus juga mereka punya custody, mereka juga punya custodian untuk menyimpan aset-aset yang memang diperlukan dengan jumlah yang besar tersebut. Jadi sebenarnya Coinbase sudah bisa provide sih. Ditambah lagi Coinbase memang merupakan platform yang teregulasi di Amerika Serikat. Jadi ini bakalan menjadi hal yang sangat menarik sih untuk kita perhatikan. Kita nantikan lah gimana gebrakan dari Donald Trump di awal kepemimpinannya. Nanti ya, dia dilantik di 20 Januari ini. Itu. Kemudian Bhutan kemarin baru saja terkonfirmasi melakukan transfer beberapa Bitcoin mereka ke Binance ya. Mereka ada transfer ke beberapa exchange sih sebenarnya gitu. Ini belum tahu nih apakah transfer yang dilakukan ini akan merujuk kepada penjualan atau bukan. Tapi yang pasti transfer ini kemungkinan adalah sebuah strategi yang dilakukan oleh Bhutan. Lalu Sui dikabarkan sponsor ya untuk pelantikan dari Donald Trump. Wah, apakah Sui akan naik ketika Donald Trump naik? Nggak tahu juga sih impact-nya apa sama harga dari Sui. Kemudian ada salah satu produk namanya Enim Coin. Ini bakalan listing di OKX lewat Jumpstart. Teman-teman yang pengen ikutan bisa hold token OKB dan juga BTC. Bisa teman-teman hold untuk di stake ya. Nanti akan dapat token berupa Enim di OKX. Jadi yang udah punya OKX bisa lihat sih. Itu sih beberapa sentimen atau data. Bitcoin naik ke kisaran 105.000 US dollar. Dan pergerakan dari Bitcoin sendiri secara Bitcoin dominance itu mengalami tren penguatan. Ya, impact-nya adalah altcoin masih dalam kondisi positif. Dan ya, ini merupakan sebuah indikasi yang bisa dibilang bagus. Menurut saya sih, kenapa bisa indeks dolar mengalami kenaikan tapi Bitcoin-nya naik? Nah, masalahnya itu adalah pada gold. Emas kemarin drop 0,41%. Artinya apa? Artinya adalah ada duit nih dari gold sendiri yang berpindah. Pindah kemana? Ke S&P 500 dan juga ke Bitcoin. Karena kita tahu emas adalah salah satu aset dengan market cap yang paling gede sejauh ini. Gitu. Jadi penurunan dari emas itu bisa berdampak kepada saham dan juga kripto. Dan yang kita lihat saat ini adalah dari sudut pandang ini ya, aliran dana cenderung masuk ke Bitcoin. Kenapa demikian? Kalian bisa perhatikan indikator dari smart money-nya, di mana indikator smart money pada Bitcoin mengalami tren kenaikan. Jadi ada aliran dana yang masuk. Bahkan kenaikan aliran dana ini itu sama persis sama yang terjadi ketika pergerakan Bitcoin itu rally sampai 101 meskipun akhirnya koreksi. Jadi smart money-nya sama. Secara volume perdagangan justru naik gitu. Dari Bitcoin dominance ini menunjukkan indikasi yang harusnya sih koreksi meskipun jangka pendek ada kenaikan karena pertimbangan saya adalah pergerakan dari smart money pada Bitcoin dominance sudah mulai melandai turun gitu. Dan impact-nya kemarin kita bisa lihat banyak altcoin yang sudah mulai mengalami rally. Beberapa altcoin membentuk pattern double bottom. Bahkan Litecoin sudah berhasil breakout ya, dan ini sinyal yang positif untuk Litecoin. XRP ngebull lagi teman-teman, lanjut bullish. Kemudian Solana probably double bottom, boleh dipantau. Solana saat ini berada dalam area resistance di kisaran 219.
Kemudian ada Cardano, possibility double bottom juga boleh dipantau. Kemudian WLD masih underperform ya, belum terlalu perform. Lalu ada AAV menunjukkan dia recover dari area support kisaran 286. Lalu ada Toncoin, possibility double bottom. Lalu ada Ondo Finance bertahan di level simple moving average 100 di time frame daily-nya, level support yang kuat. Manta masih underperform. Kemudian Fed AI pelan-pelan udah mulai growth tapi masih underperform. Algorand ini udah menyelesaikan fase sideways-nya dan sekarang sudah breakout, berpotensi rally ya sampai kisaran 0,6. Koti ya masih underperform tapi ini udah bagus secara pergerakan. Matic balik lagi ke $0,5, semoga bisa rally. Dan kalau kita melihat dari pergerakan Bitcoin, saya rasa ini positif. Bitcoin di time frame daily di perdagangan kemarin itu confirm breakout dari pergerakan channel ya. Di sini kita sudah sempat bahas di mana dia nyentuh area level support simple moving average 100 ya. And then dia rally naik dan sekarang target pada Bitcoin adalah ke 108 secara jangka pendek, menggapai level all time high sebelumnya. Kalau trennya positif, maka akan ada kemungkinan Bitcoin kembali lanjut rally bahkan bisa sampai ke 120-an dolar. Secara volume bagus, smart money juga bagus. Gitu. Jadi secara jangka pendek indikasinya menunjukkan indikasi yang positif. Andai kata kalau Bitcoin closing di harga saat ini, let's say di kisaran 105 atau paling jelek kalau bisa turun sampai 101 pun, 101.000 ya, itu udah merupakan indikasi yang positif untuk market. Berpotensi untuk kembali lanjut dalam fase bullish-nya. Bisa jadi Bitcoin akan mencapai all time high-nya di akhir Januari sampai Februari nanti. Ini adalah momentum yang kita nantikan. Semoga momentum ini juga bisa positif untuk altcoin ya, altcoin yang memang belum mendapatkan momentumnya. Teman-teman, andai kata kalau Bitcoin dan juga altcoin mengalami rally di bulan Januari dan juga di bulan Februari, saya lebih prefer untuk teman-teman yang udah mulai profit ya, mulailah taking profit teman-teman. Kalau nih, saya nggak bilang hari ini taking profit nggak, tapi kita bilang di akhir bulan Januari sampai awal Februari. Itu berpotensi menjadi masa-masa yang sangat-sangat menarik untuk teman-teman pertimbangkan seperti itu. Kenapa demikian? Karena teman-teman secara tren Bitcoin itu seringkali positif di bulan Januari sampai Februari. Januari di tahun lalu kita naik sampai 12%, which is ya bagus lah teman-teman. Di bulan Februari ini lebih bagus lagi. Bitcoin trennya bagus banget di bulan Februari. Makanya 2 bulan ini saya rasa bulan yang cukup ideal buat teman-teman yang pengen ambil profit. Dan sekali lagi disclaimer, bukan berarti ambil profit itu taking profit semua ya. Misalkan kalian udah sebar nih, kalian punya altcoin di beberapa koin lah, kalian punya aset investasi di beberapa koin. Misalkan kalian sudah sebar, itu bukan berarti semuanya harus di TP, enggak. Saya nggak bilang gitu. Saya bilang taking profit lah. Mungkin berapa yang kalian planningkan buat ambil? 20%, 10%, 30%, sebab momentum kali ini bakalan sangat-sangat challenging ya. Tidak semua altcoin akan rally kompak barengan. Jadi mumpung mereka naik secara sektor atau secara secara section ya. Misalkan nih DeFi naik, nggak semua DeFi naik. Terus misalkan tema AI, nggak semua tema AI naik. Jadi kondisi market sekarang seperti itu. Maka dari itu kalau kalian udah hold koin-koin yang bagus, udah cuan, kalian bisa taking profit beberapa, mungkin 50%, 30%, ya sesuaikan dengan conviction dari kalian sendiri. Gitu. Jadi momentum udah ada, semoga aja terrealisasi di bulan Januari sampai Februari nanti. Oke, gitu aja paling buat update kali ini. Semoga bisa bermanfaat ya. Kita punya komunitas juga di Telegram. Buat teman-teman yang punya Telegram, yang pengen join, linknya ada di kolom deskripsi video ini. Sekian akhir kata saya Andre, makasih.